Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delizar Tanugroho dengan NIM V4523005 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang apa saja yang saya peroleh selama ini di mata kuliah Direct Marketing Practice. Oke, kita langsung saja masuk pada materi. Jadi yang pertama ada direct marketing practice. Jadi apa sih itu direct marketing tuh? Jadi direct marketing adalah sebuah pemasaran langsung secara tatap muka. Ini biasanya lebih dominan face to face ya. Dan tujuan utama dari direct marketing ini adalah untuk mendekatkan dan memahami kebutuhan konsumen secara personal. Jadi keunggulan dari direct marketing ini adalah untuk melakukan personalisasi dan melakukan pengukuran yang tepat dan akurat terhadap hasil dari kampanye yang akan kita lakukan. Jadi di sini bisa diterapkan untuk produk maupun jasa ya. Oke, kita lanjut pada materi. Kemudian kedua ada perbedaan needs dan want. Jadi apa sih needs itu? Apa sih wants itu? Jadi needs yang berarti kebutuhan itu merupakan produk atau jasa yang benar-benar diperlukan oleh manusia. Jadi produk ini tuh tidak hanya dibeli itu tidak hanya karena membutuhkan, tetapi karena konsumen tersebut menginginkan produk tersebut. Dan yang kedua ada wants atau keinginan. Jadi yang berarti konsumen hanya ingin eh, tapi belum tentu perlu. Jadi tidak tidak itu ya, tidak terlalu butuh ya. Dan kita tuh harus jeli dalam membaca dua strategi ini karena agar strategi yang kita lakukan itu lebih tepat sasaran. Oke, next. Kemudian ada alasan pertumbuhan direct marketing. Jadi di sini terdapat empat alasan ya. Jadi yang pertama ada pilihan produk banyak, yang kedua ada informasi mudah diakses, kemudian yang ketiga ada tekanan anggaran, dan yang keempat ada impulsive buying. Jadi kita ulik satu-satu ya. Yang pertama ada pilihan produk banyak. Jadi di sini tuh konsumen membandingkan lebih banyak produk secara mudah. Jadi oleh karena itu tuh perusahaan harus bisa bersaing lebih keras dan lebih smart ya, atau lebih pintar dalam memasarkan produk mereka. Karena nanti kan pasti banyak kompetitor-kompetitor yang ada. Jadi kita nanti harus lebih pintar dalam memasarkan produk tersebut. Yang kedua ada informasi mudah diakses. Jadi internet dan media sosial memudahkan pengumpulan info produk sehingga semua info produk itu gampang dicari. Jadi konsumen nanti bisa dengan mudah membandingkan produk melalui internet, melalui review, kemudian melalui media sosial juga. Jadi ini lebih membuat mereka tuh lebih bisa selektif dalam membeli produk yang mereka inginkan. Yang ketiga ada tekanan anggaran. Jadi konsumen menyesuaikan pembelian dengan budget yang tersedia. Jadi konsumen menjadi gimana ya, lebih hemat dan lebih selektif dalam mengeluarkan pengeluaran mereka. Sehingga dalam faktor ini pendekatan ini menjadi sangat penting dan menjadi sasaran untuk mereka menyesuaikan pembelian mereka gitu. Kemudian yang terakhir ada impulsive buying, pembelian tanpa berencana yang sering terjadi pada konsumen. Konsumen kadang beli barang tanpa rencana karena iklan yang menggoda. Jadi benar banget ya. Jadi banyak pembelian tuh terjadi secara spontan. Apalagi dengan kemudahan digital yang sekarang ini. Jadi direct marketing ini bisa memanfaatkan beberapa alasan ini dengan pendekatan yang lebih cepat dan lebih personal tentunya. Oke, kita next. Kemudian terdapat hukum Pareto dan informasi konsumen. Jadi apa sih hukum Pareto itu? Jadi hukum Pareto 80/20 itu maksudnya 80% tuh keuntungan berasal dari 20% pelanggan yang paling loyal.
Jadi 20% pelanggan paling loyal itu sering membeli atau melakukan repeat order. Jadi artinya penting untuk menjaga hubungan dengan pelanggan setia karena mereka adalah aset utama dalam perusahaan kita. Oke, yang kemudian ada sumber informasi konsumen. Jadi ada dua. Yang pertama ada market research. Jadi market research itu merupakan sebuah proses riset untuk memenuhi perilaku konsumen, kemudian kebutuhan pasar dan tren yang sedang berlangsung. Jadi riset ini itu bisa membantu kita untuk menentukan kapan, kemudian bagaimana, dan kenapa konsumen membeli produk tersebut. Kemudian ada customer database. Jadi data yang dikumpulkan dari pelanggan seperti riwayat, kemudian preferensi, kemudian respon terhadap kampanye yang dilakukan. Jadi dengan database ini perusahaan tuh lebih bisa melakukan segmentasi atau pemilihan dan membuat kampanye yang dilakukan itu bisa berjalan secara efektif dan lebih personal. Jadi data yang tersimpan itu seperti nama, kemudian preferensi, kemudian riwayat pembelian, dan lain-lain. Oke, kita next. Jadi di sini terdapat manfaat customer database dan kampanye ya. Jadi di sini terdapat banyak sekali. Jadi yang pertama ada tujuan customer database. Jadi yang pertama itu untuk menarik pelanggan baru, kemudian yang kedua itu eh, meningkatkan komunikasi agar terjadi transaksi. Jadi itu tuh nanti akan mengembangkan komunikasi secara dua arah yang berujung pada transaksi. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan yang sudah ada atau retensi. Kemudian yang keempat itu menyambung kembali hubungan dengan pelanggan lama. Jadi nanti kita itu akan membangun kembali koneksi dengan pelanggan-pelanggan yang sudah pernah membeli di perusahaan kita. Di sini terdapat juga 12 tahapan kampanye. Jadi yang pertama itu ada menentukan tujuan kampanye. Jadi kayak apa yang ingin dicapai, kemudian ya dan apa yang ingin dicapai itu sudah termasuk seperti penjualan, kemudian peningkatan awareness dan loyalitas. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi target audience. Jadi eh, di sini nanti kita akan mencari siapa yang akan menjadi target, kemudian siapa yang akan kita sasar di sini. Jadi segmentasi ini sangat penting di sini. Yang kedua ada, yang ketiga maksudnya ada mengidentifikasi target audience. Yang keempat ada memilih pendekatan komunikasi, misalnya melalui media sosial atau email. Yang eh, ke selanjutnya ada menentukan waktu untuk yang tepat untuk promosi. Jadi di sini nanti kita akan menentukan waktu untuk mengirimkan pesan secara tepat atau memposting konten-konten yang kita buat untuk bertujuan untuk melakukan efektivitas yang maksimal. Kemudian menyusun rencana kreatif atau creative plan. Jadi nanti kita menentukan ide-ide kreatif agar kampanye tersebut bisa menonjol dan menarik. Kemudian yang selanjutnya ada memilih media yang tepat. Jadi nanti kita tuh menentukan saluran media yang digunakan. Nah, lewat media sosial kah, lewat email kah, atau lewat konten yang akan dibuat. Selanjutnya ada membuat materi iklan atau konten. Jadi di sini itu nanti kita akan eh, menyesuaikan konten-konten dengan target audience. Jadi semisal yang lagi trending tuh ini, nanti kita akan membuat konten yang relate dengan apa yang sedang trending. Kemudian mempersiapkan feedback handling. Jadi kita akan menyiapkan sistem untuk merespon umpan balik bagi pelanggan. Jadi nanti pelanggan tuh bisa melakukan komen kepada kita.
Kemudian ada menyusun pesan secara internal dan eksternal. Jadi pesan tuh harus konsisten dan sesuai dengan identitas brand. Jadi tidak melenceng jauh dengan identitas brand yang akan kita buat. Jadi nanti biar bisa relate dengan brand yang akan kita buat. Kemudian yang ke-11 ada mencatat hal-hal penting. Jadi sangat sangat perlu ya untuk mencatat hal-hal penting tuh. Karena ini akan didokumentasikan pada seluruh proses yang akan kita buat. Yang terakhir ada evaluasi, ada mengevaluasi. Jadi lebih fokus ke akuisisi pelanggan baru atau retensi pelanggan lama. Jadi nanti tuh apakah eh, kita lebih fokus pada mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama, gitu. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada strategi pasar dan retensi pelanggan. Jadi yang pertama itu ada Blue Ocean dan Red Ocean. Jadi apa sih Blue Ocean tuh? Jadi Blue Ocean tuh adalah pasar yang masih sepi dan belum banyak pesaing. Jadi strategi ini tuh fokus pada inovasi dan menciptakan eh, permintaan baru. Dan sifat dari Blue Ocean ini adalah lebih bebas ya. Kemudian Red Ocean. Jadi Red Ocean itu adalah pasar dengan banyak pesaing dan pasar ramai dan kompetitif harga. Jadi di sini tuh perusahaan harus mencari diferensiasi atau perbedaan gitu agar tetap kompetitif dan harus bersaing lebih keras. Kemudian ada customer retention. Jadi terdapat beberapa upaya untuk mempertahankan pelanggan ya di sini. Contohnya seperti memberikan diskon, kemudian voucher, kemudian layanan yang memuaskan. Kemudian yang selanjutnya kepuasan pelanggan itu adalah kunci loyalitas jangka panjang. Karena dengan menjaga loyalitas pelanggan itu nanti kita akan mendapat profit yang lebih banyak tentunya. Oke, kemudian selanjutnya ada nilai pelanggan dan biaya akuisisi. Terdapat customer value dan CAC. Kita bahas yang customer value dulu. Jadi di sini terdapat faktor-faktor yang membuat customer loyal. Jadi yang pertama ada produk yang berkualitas. Jadi dengan kita eh, memproduksi produk yang berkualitas itu nanti bakal menjadi experience yang lebih lebih lagi untuk didapatkan oleh konsumen yang akan kita pasar. Kemudian yang kedua itu ada mudah dan nyaman diakses. Kemudian yang ketiga cepat dan efektif memenuhi kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya memiliki reputasi yang baik. Kemudian atau privilege tentunya. Kemudian yang kelima ada komunikasi yang baik. Kemudian yang keenam ada antisipasi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketujuh ada profesional dan ramah. Oke, selanjutnya kita bahas CAC atau Customer Acquisition Cost. Jadi CAC adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu pelanggan baru ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui CAC ini karena untuk menilai efektivitas strategi pemasaran dan menjaga agar biaya pemasaran itu tetap efisien dibanding nilai pelanggan. Jadi CAC ini ada dua poin. Yang pertama itu biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Itu artinya tadi ya. Yang kedua itu sebisa mungkin kita komplain dari pelanggan tuh jangan dihindari. Sebaliknya, karena komplain-komplain tersebut bisa menjadi peluang yang baik dan menciptakan solusi yang lebih baik ke depannya. Oke, next. Kemudian di sini ada strategi diskon, kemudian CLV, dan segmentasi. Yang pertama adalah strategi diskon. Jadi tentu diskon itu memang menarik, tapi kalau dilakukan secara sering sering kali dan terus-menerus tuh bisa membuat brand yang akan kita buat tuh tidak mempunyai value yang lebih dan tidak berbeda dengan produk-produk yang lain. Jadi lebih baik tuh kita fokus pada kualitas produk dan pengalaman konsumen agar tetap dipercaya. Kemudian selanjutnya ada CLV atau Customer Lifetime Value.
Jadi di sini nilai total yang bisa diberikan oleh seorang pelanggan selama mereka menggunakan produk kita. Dan penting juga untuk menghitung potensi keuntungan jangka panjang dari pelanggan yang loyal. Kemudian selanjutnya ada segmentasi target pasar. Jadi segmentasi target pasar itu bertujuan untuk optimasi profit ya. Jadi segmentasi target pasar ini dilakukan berdasarkan lokasi, kemudian cuaca, kemudian kebiasaan, kemudian preferensi produk, dan banyak lagi seperti demografi dan lain-lain. Jadi tujuannya tuh untuk memastikan produk yang ditawarkan tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan eh, dari konsumen yang akan kita segmentasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada perilaku dan sikap konsumen atau behavior and attitude konsumen. Jadi apa sih behavior itu? Behavior itu yang berarti perilaku itu adalah sebuah kebiasaan belanja, eh, preferensi produk. Jadi maksudnya tuh behavior tuh melihat kebiasaan pelanggan dalam membeli dan menggunakan produk tersebut. Yang selanjutnya ada attitude atau sikap. Jadi yang berarti merespon merespon emosi dan sentimen pelanggan terhadap brand. Jadi bisa diukur melalui survei, kemudian kuesioner, kemudian respon terhadap iklan. Oke, jadi dengan memahami materi-materi yang bisa saya sampaikan ini, kita tuh bisa menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif, kemudian efisien dan relevan terhadap kebutuhan konsumen. Jadi itu tersebut adalah sebuah tujuan dari direct marketing. Oke, jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.